Waktu aku jatuh, semua kayaknya bebannya kena kepala semua. Soalnya waktu di ronsen, tulang belakang dan semuanya cuma ada memar kecil doang. Dine-in Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Halo Nanas, kembali lagi dengan Nanat di sini. Setelah beberapa lama nih Nanat nggak ada di Dine-in Podcast, akhirnya Nanat ada di sini buat nemenin kalian ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber yang menarik banget hari ini. Hari ini Nanat ditemenin oleh satu narasumber, dia masih kelas 1 SMA dan dia tuh punya pengalaman yang tidak bisa dia lupakan dan dia tuh pengen share di sini ceritanya. Dimana Tuhan tuh menjaga kehidupannya dia di masa-masa sulitnya dia itu. Ini dia Hans. Halo Hans. Halo. Hai All The Diners dong, bilang dulu. All The Diners. All The Diners, betul sekali. Hans ini sekarang usianya berapa sih? Usia aku 15 tahun. 15 tahun. Wah, lumayan jauh sih sama aku sih kayaknya. Oke. Hans di rumah emang punya kakak, punya dede, atau emang anak tunggal aja? Punya dedek satu. Punya dede. Papa, mama? Tinggal mama doang. Tinggal mama doang. Ya. Oh, oke. Sebenarnya aku pengen nanya sih, kayak kamu punya cerita apa sih yang pengen kamu ceritain? Jadi pada 2019 aku pernah jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Kamu pernah jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Jadi satu lantai kamu jatuh? Iya, di tangga. Di tangga? Di tangga. Oke, terus? Nah, itu yang menyebabkan selaput otak aku robek, darah keluar, cairan otak keluar. Selaput, bentar. Pelan-pelan. Aku mencoba mencerna dulu ya. Jadi selaput otaknya sobek. Ya. Jadi cairan otaknya keluar. Ya. Dan berdarah-darah. Ya. Itu gak apa-apa kamunya? Waktu jatuh kata teman aku, beberapa teman aku ada 2 orang yang melihat sampai keluar busa di mulut aku. Sampai berbusa-busa? Berbusa gitu? Enggak, pokoknya berbusa, gak tahu sedikit atau banyak. Oh, oke. Berarti itu benar-benar sampai kena otak banget ya? Wah, terus katanya waktu itu aku ngomong sesuatu cuman gak jelas. Gak jelas, oke. Terus gimana? Teman-teman aku langsung pada ke guru gitu kan, langsung kayak kocar-kacir gitu kan ya. Ke ibu guru, waktu itu aku kelas 6 tuh. Kelas 6 SD. Berarti 6 SD. Udah kejadian berapa tahun lalu tuh ya? 4 tahun, 3 tahun lalu? Ya, 4 tahun, 3 tahun. Ya, oke. Nah itu posisi kamu kelas 6 SD jatuh. Dan itu teman-teman kamu datang nih ke guru nih. Terus? Awalnya kan kayak gurunya kaget juga kan, gak pernah soalnya ada orang jatuh gitu, masih kayak kebingungan gitu. Akhirnya lari, tiba-tiba pas melihat saya langsung kayak kocar-kacir juga. Aduh gimana ini? Terus gurunya ini cewek yang angkat saya. Saya diangkat, lalu dibawa ke perpustakaan tuh waktu itu. Di perpustakaan ada guru-guru yang lagi gak ngajar, lagi free time. Nah, akhirnya dari situ saya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil orang tua siswa yang ada di kantin. Kan orang tua siswa ada yang sedang menunggu anaknya pulang. Nah, jadi salah satu mobil orang tua ini dipinjam. Langsung supaya cepat-cepat kamu bisa dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, sedikit cerita, guru bahasa Sunda aku kan yang bawa aku dari sekolah ke rumah sakit kan. Kepala aku itu ditidurin di pahanya guru bahasa Sunda ini. Oh, disimpannya di pahanya ibu itu? Enggak, ini guru bahasa Sunda laki-laki. Guru bahasa Sunda laki-laki. Oke. Nah, paha guru bahasa Sunda itu celananya basah, ya lengket karena cairan otak. Ya, cairan otak. Jadi celana-celana itu basah katanya tuh. Karena aku ditidurin di pahanya ya, paha guru tersebut. Nah, itu pasti panik banget dong semua orang. Pasti. Kamu di itu posisinya itu kamu gak sadar sama sekali? Masih bisa ngeliat, masih sadar. Cuman lihat doang, tapi kamu nggak tahu ada apa yang terjadi, kamu nggak tahu. Nggak coba kamu inget waktu momen itu tuh kamu nggak sadar apa-apa, cuma bisa lihat aja gitu. Sadar deh, kayaknya sadar. Sadar. Kamu tahu apa yang terjadi di sekitar kamu. Iya. Oh, oke. Wow. Oke, terus sebentar. Sebelum melanjutkan cerita ini nih, aku pengen nanya, awal mulanya kok bisa jatuh sih? Nah, jadi awalnya di lantai, kan kelas aku di lantai 3 tuh. Nah, kamu di lantai 3. Ya. Oke. Lagi istirahat nih. Aku lagi ngobrol sama teman-teman, kurang lebih 5 orang. Nah, terus ada 2 orang yang lagi main sepak bola pakai botol plastik. Nah,
biasalah botol plastik tendang-tendang gitu 2 orang ini. Nah, tiba-tiba botolnya jatuh tuh ke lantai 2. Oke. Nah, aku bilang, "Aku aja yang ngambil." Ya udah, aku yang ngambil botol plastik itu. Aku turun, tapi turunnya bukan jalan kaki lewat tangga gitu, tapi aku di pegangan tangga yang gini nih, pegangan tangga. Oh, Ya. selonjor ya apa sih? Serodotan Ya, itu ya. serodotan itu. Iya, oh biasa Nah, anak SD ya. Oke. Aku serodotan di tangga itu. Nah, pas aku naik, mungkin aku nggak seimbang tuh, jatuh aja ke lantai 2. Langsung peng, kayak bunyi besi itu kayak bergetar dari ke lantai 1 juga kedengar, katanya kata Mas Obe yang ada di lantai 1. Suaranya merembet gitu. Peng, keras banget katanya teh. Adek aku juga yang lagi di dalam kelas, soalnya adek aku tuh dekat sama tangga ini di lantai 2, tapi adek aku kedengar juga ada suara tangga yang kayak lumayan keras gitu. Nah, Dia juga tahu gitu sampai mendengar karena saking kerasnya. Keras banget itu kan. keras banget. Itu posisinya berarti dari turun tangga itu kamu jatuhnya langsung kepala dulu ke lantai ya berarti ya. Kepalanya bukan kena lantai, tapi kena pegangan tangga yang kayak gini nih. Oh, yang ada pegangan tangganya, Ya. bawahnya terus kamu kepalanya itu kena pegangan tangga ya, besinya. Ya, besinya yang tajam yang kayak gini. Yang lancipnya. Yang lancipnya itu. Oh, wow. Nah. Wow, oke. Itu langsung jatuh. Jatuh, baru langsung itu tergeletak ke bawah. Langsung tergeletak ke bawah. Itu posisinya udah langsung di lantai 2 gitunya. Oke, lanjut ya kita lanjut. Setelah kamu dibawa nih ke rumah sakit sama mobil orang tua siswa. Nah, terus dari itu dokter ngomong apa nih? Dokternya itu praktiknya jam 3 sore. Sedangkan aku kejadian jam 12 siang. Oke. Jadi lumayan ada range waktu gitu yang lumayan jauh gitu. Nah, awalnya aku cuma diperbanin biar nggak keluar darah. Tapi walaupun diperbanin tetap kayak rembes gitu. Tetap keluar darah aku sama cairan otak aku ini. Sama cairan otaknya. Ya. Aduh, kebayangnya sama cairan otak kayak gimana ya? Ih, terlalu. Oke, jadi darahnya terus keluar, ngucur terus Ya, berarti sampai ya. basah, ganti lagi tetap aja nggak bisa nutupin lukanya ya. Ya. Akhirnya setelah jam 3 dokternya datang. Ya, dicek dulu. Terus kan pasti kan pasiennya nggak aku aja, harus ada orang lain juga yang dicek. Jadi aku dicek, terus dokternya ngecek orang lain tuh. Udah gitu kayak akhirnya mau diadain operasi nih. Tapi ada satu alat yang nggak ada di rumah sakit tersebut. Jadi rumah sakit tersebut harus minjam ke rumah sakit lain. Waktu itu aku di rumah sakit Santo Yusuf. Jadi rumah sakit Santo Yusuf itu minjam satu alat ke Boromius. Karena Santo Yusuf tidak punya Alat tersebut. Ya, alat untuk operasi gitu. Oh, oke. Jadi kamu masih harus nunggu. Jadi itu operasinya di hari itu juga. Iya. Harus di hari itu ya soalnya. Oke, jadi kamu masih nungguin alat dari si Boromeus. Iya. Dari rumah sakit lain untuk datang bawain alat itu. Itu Iya. pasti butuh waktu lagi Iya. kan. Itu momennya itu masih jam 3, jam 4-an ya berarti ya. Lebih itu malahan kan udah mau hujan, macet, nyampe malah jam 9 lebih tuh. Jam 9 malam. Iya. Jadi itu darah kamu ngucur terus sampai jam 9 malam. Iya. Wow, oke. Nah, di sela-sela itu aku pernah sempat gak sadar. Sempat pingsan berarti ya. Ya. Mata aku tuh kayak mendelik ke atas gini nih. Oh. Gitu kayak seperti gitu. Aku dipanggil sama orang-orang, Hans gak nyaut, diem aja. Gak sadarkan diri Gak sadar. berarti. Ya. Terus tiba-tiba mama aku datang. Kan aku dipanggilnya Bang ya. Bang, kalau misalnya dengar suara ibu, kasih tanda gitu ya. Nah, tiba-tiba aku meneteskan air mata dari mata gitu. Itu kamu gak sadar kamu ngelakuin itu? Gak sadar. Gak sadar? Ya, Kamu emang. gak ingat kenapa kamu Ya. keluarin air mata itu Ya. kamu gak sadar? Oke. Terus gimana? Terus berselang beberapa menit langsung sadar. Langsung sadar? Ya. Wah, keren sih. Panggilan ibu memang cepet ya. Langsung dengan mama kata-kata ibu langsung wah. Nah itu aku pengen nanya sih sebenarnya kan nanti kan jam 9 itu kamu langsung operasi. Itu operasinya boleh diceritain gak sih kayak gimana operasinya? Nah, sebelum operasi juga banyak kendala nih. Kan Banyak tadi kendala. salah satunya alatnya ini yang belum datang nih. Dan juga kendala yang kedua itu uangnya. Uangnya. Biayanya. Biaya. Jadi karena papa aku baru aja 2 bulan yang lalu, pada masa itu 2 bulan lalu baru meninggal. Mama aku dulu gak kerja, papa aku yang kerja. Nah, jadi masih kebingungan uangnya dari mana. Soalnya mama aku itu waktu 2 bulan itu belum kerja sampai aku jatuh. Nah, uangnya dari mana, sampai keluarga juga kayak ngobrol nih gimana nih.
uangnya dari mana kan nggak mungkin kayak sebrak gitu langsung jadi gitu kan. Langsung ada uang besar gitu ya. Nggak mungkin kan. Nah tiba-tiba besok paginya setelah operasi tiba-tiba di ATM mama saya ada uang ya kurang lebih 50 juta lebih. Itu nggak tahu dari mana atau ada siapa yang ngasih bisa tiba-tiba ada. Kalau lihat dari buku rekeningnya banyak orang yang nggak aku kenal juga transfer. Banyak orang yang transfer ke kamu. Ya nggak tahu dari luar pulau juga ada, dari Medan dari mana. Itu aku banyak yang nggak aku kenal. Terus juga ada orang-orang yang sampai ada orang, jadi kakak kelas aku yang udah lulus, orang tuanya tuh menggalang dana di kantornya, menggalang dana. Jadi teman-teman kantornya kayak dikasih tahu ada anak yang jatuh gitu. Nah menggalang dana langsung dikasih ke mama aku waktu pas sore-sore hari itu. Nah terus juga aku dapat uang dari Yayasan Tanah Air Foundation. Tapi itu pas Desember itu dapatnya. Oh, ya. Oke. Jadi benar-benar biaya untuk kamu operasi juga tercukupi ya. Tercukupi. Dari orang-orang yang membantu. Wah, puji Tuhan sih itu. Terus dari itu aku pengen nanya sih, operasinya berjalan dengan lancar kah? Atau pasti berjalan dengan lancar sih kayaknya. Operasinya itu dimulai dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Sampai jam 2 subuh? Ya. Di situ masih banyak orang yang nungguin karena guru-guru aku juga tuh ada 2 orang kepala sekolah sama guru bahasa Sunda sama kepala sekolah ini yang bawa aku dari perpustakaan itu ke mobil sampai ke rumah sakit. Yang nemenin kamu berarti ya? Udah gitu lanjut ke operasinya tadi. Operasinya selesai jam 2. Jadi operasinya itu mengangkat tulang belakang aku yang retak. Karena tulang belakang aku ada yang retak di bagian sini. Di bagian leher di berarti bagian, di bawah. Enggak, di belakang bukan di leher. Oh, di belakang. Ya, di belakang kepala. Nah, terus tulang itu diangkat, terus ada otak yang sedikit dikikis. Kenapa harus dikikis otaknya? Karena tulang aku ini kan menusuk ke selaput otak dan otak ke belakang itu. Jadi otak belakang aku ini takutnya terkena infeksi, daripada terkena infeksi mending dikikis. Jadi supaya untuk dari supaya nggak infeksi jadinya dikikis aja sedikit. Karena itu ketusuk itu. Itu ketusuk ke dalam karena tulangnya patah itu ya? Iya. Kebayang sih gimana bentar. Oke. Terus udah gitu setelah jadi operasinya itu ngambil yang ini tulang belakang ini, tulang belakang kepala kamu. Udah gitu ngambil dikikis juga otaknya. Terus tulang belakang kamu ini ada yang gantiin ya berarti ya? Nah, waktu itu belum ada. Belum ada. Jadi masih kosong gitu. Jadi kalau kepala aku dipegang pakai tangan dipegang gini nih, langsung kena otak. Langsung kena otak. Ya. Kamu ngerasa apa kalau kayak gitu? Nah, aku pernah kan lagi cek ke dokter kan, otak aku dipijit-pijit gitu. Kayak enak malah rasanya. Enak. Kayak guys, berarti bener ya kita tuh kalau misalnya udah pusing kepala tuh paling bener kita pijat otak kita, woy. Kayak misalnya otot gitu, otot tangan atau otot apa, dipijit pasti enak kan? Iya, enak. Kayak gitu rasanya, tapi di kepala, tapi kena di otak gitu. Iya, di belakang sini. Gila juga sih. Oke. Terus kayak gitu gimana? Tapi aku waktu itu kan pernah kan kepala belakang aku gatel tuh. Wah itu bingung cara garuknya gimana, takut masuk ke dalam itu kayak. Jadi paling dielus-elus ini biar gak gatel, dielus-elus kepala belakangnya ini. Oh, dielus-elus supaya gak gatel, takutnya ada yang masuk ke dalam lagi gitu ya. Takutnya malah kayak terobos ke dalam, bahaya nanti. Bahaya. Mata kamu makin dipotong lagi nanti ya. Kayak gitu. Oke. Jadi itu operasi pertama. Kamu waktu itu aku pernah dengar ceritanya Hans juga katanya operasinya 2 kali ya. Iya. Yang operasi kedua ini gimana? Nah, operasi kedua itu dilakukan di bulan Januari, tanggal 3 atau 4 Januari. Jadi udah lewat sekitar berapa bulan tuh? Sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih. Yeah. Oke. Nah, operasi ini bertujuan untuk menempelkan titanium, menanamkan titanium di belakang kepala aku ini. Oh. Berserta 8 baut. 8 baut. Untuk menempelkan titanium itu. Oh, jadi untuk supaya nutup ngegantiin si tulang belakang yang diambil itu ya? Ya. Sebagai pengganti tulang. Itu pasti mahal sih titanium itu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nyari, cari aja titanium mesh di Google, ada kok. Ada. Oh, ada. Oke, teman-teman bisa cari gitu ya. Titanium mesh. Titanium mesh ya. Oke. Jadi operasi yang kedua itu emang untuk naruh si titanium itu ya sama bautnya di kepala kamu. Itu berjalan dengan lancar juga kan? Berjalan dengan lancar. Nah, aku sebenarnya kamu kepo sih. Aku tuh orangnya belum pernah operasi nih. Aku pengen nanya, kamu selama operasi tuh pernah ngerasa nggak kayak
aduh ini operasi kalau gagal gimana, atau nggak kayak ini operasi nanti bakal bikin gue gimana ya gitu. Kamu pernah ngerasain itu nggak sih? Mungkin kalau di operasi pertama tuh kan aku kadang sadar nggak sadar gitu ya. Jadi nggak tahu bakal operasi, kayak nggak tahu waktu itu mikir apa gitu ya. Yang mikir itu malah orang tua aku sama keluarga aku. Takut kenapa-napa. Tahu kenapa-napa. Tapi kamunya mah nggak mikir apa-apa. Ya. Oke. Kalau kamu pernah nanya sama ibu kamu kayak, Mama, ibu pernah mikirnya gimana? Aku takut kalau gagal gimana gitu. Pernah nanya nggak? Pernah. Jadi mama aku tuh taunya cuman aku jatuh dari lantai 3, gak disebutin tergeletak di lantai 2, gak tahu juga di tangga. Jadi takutnya tuh anggapannya saya jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 kayak dari kamar apartemen lah ya. Jatuh gitu. Langsung jatuh ke depan yang tanah paling bawah gitu. Nah, takutnya dari tinggi banget gitu ya. Takutnya gitu. Nah, tapi kan aku di tangga nih ya. Mama aku udah mikir. Soalnya kan aku kan koma waktu itu, kayak gak sadar gitu, takutnya gak bisa ngapa-ngapain. Terus banyak dampak-dampak negatif yang dipikirin mama aku gitu ya. Gegar otak juga pasti bisa tuh. Iya, kemungkinannya besar banget sih kalau gegar otak kan kalau kayak gitu. Ya, lumpuh, buta pun bisa. Dokter pernah bilang tuh kalau misalnya takutnya kena syaraf yang di otak bisa buta ataupun lumpuh. Wah, parah banget sih. Dan ibu kamu pasti panik banget ya itu ya. Iya. Terus juga kan aku kan waktu di rumah sakit tuh katanya ada kayu kayak papan kayu di sini. Nah, dikira mama aku tuh tulang-tulangku patah semua tuh. Di tangan kamu ya, tuh. Di tangan. Taruh kayu dikiranya patah. Iya, dikiranya pada patah tulang aku tuh. Sebenarnya enggak patah. Ternyata enggak. Jadi benar-benar waktu aku jatuh semua kayaknya bebannya kena kepala semua. Soalnya waktu di ronsen tulang belakang dan semuanya cuman ada memar kecil doang, di sini memar kecil sama di belakang sini kecil juga. Di dada sama di punggung ya? Ya, kecil sih. Kecil banget. Kecil. Cuma kecil aja. Ya, berarti bener-bener jatuhnya itu bener-bener kepala aja. Ya. Wah guys, ini jatuh lu kena kepala aja gimana? Coba bayangin. Gila sih, aku ngebayanginnya gila sih. Ada apa lagi? Terus ada cerita apa lagi dari situ? Yang menurut kamu bersyukur banget gitu? Aku bersyukur karena walaupun papa aku gak ada, Tuhan Yesus bisa sebagai papa yang membiayai aku dalam operasi itu. Walaupun Tuhan Yesus gak langsung ngebayarin langsung turun ke dunia, bayarin di rumah sakit kan gak mungkin gitu. Iya, kayak anggapnya Tuhan Yesus, nih duit nih buat lo nih, bayarin rumah sakit nih. Gak mungkin gitu kan. Tapi dengan banyak orang-orang yang aku kenal gitu kan, seperti tadi aku bilang, transfer. Terus banyak yang ngedoain juga, salah satunya Usinda yang di Pusenkaf. Itu aku gak kenal mereka juga gak tahu Hans yang mana. Tapi opa oma pada mau ngedoain aku supaya aku bisa sehat sampai sekarang gitu ya. Wah keren sih. Ya bisa apa ya namanya, dari kejadian itu aku bisa ngebayangin sih kayak Tuhan tuh bekerja di orang-orang yang kamu nggak kenal pun Tuhan tuh bekerja di mereka gitu untuk membantu kamu. Walaupun cuma mendoakan, ada juga yang transfer uangnya walaupun dia nggak kenal sama kamu, tapi dia juga bisa ngasih uang, bisa membantu lah dalam kamu. Keren sih. Dan juga ada satu lagi, Ci. Ada apa lagi? Gini, dokternya itu namanya Anggiat Silain kan. Aku nama aku Hans Silalahi. Sama-sama orang Batak. Waktu itu mama aku sama tante aku ketemu sama dokter ini. Oh, dokter Marga Silain ya? Iya. Aku Silalahi gitu. Terus papanya yang dioperasi ini baru meninggal, Silalahi juga. Berarti kita saudaraan dong, Dok. Oh iya. Kayak biasa kalau orang Batak ketemu gitu kan, apalagi saudara. Nah, terus dokternya pergi, tiba-tiba kan mama aku mau bayar tuh operasi pertama 50, ternyata dokternya itu diskon 50%. Dokternya sendiri yang kayak pingin ngediskonin biayanya untuk bayar dokternya itu. Wah, jadi dokternya itu dia tuh kasih diskon buat kamu. Tapi dari dirinya sendiri gitu. Dia yang mau bikin kamu diskon, bukan dari mana-mana lagi. Jadi contohnya kayak kan pasti ada biaya dokter tuh. Nah, dokter itu kayak diskon 50% benar emang. Biaya dokternya diskon 50% dari dia. Wah, nah itu salah satu berkat juga tuh anugerah. Berkat anugerah banget sih dari Tuhan sih. Wah, keren banget. Setelah kejadian kamu jatuh itu yang hampir geger otak. Berarti sebutannya nggak geger otak kan? Hampir ya. Hampir geger otak itu, kamu merasa ada perubahan nggak dalam hidup kamu? Awalnya sih
nggak ada sih kalau misalnya dalam jasmani itu biasa-biasa aja gitu. Kalau aku olahraga biasa aja, segala bisa. Naik sepeda misalnya keseimbangan masih bisa segala macam. Nggak ada jauh perbedaan. Tapi kayak kalau dari rohani nih ada perubahan nih. Dari rohani Ya. gimana? Awalnya tuh aku kayak ke gereja kan biasa datang biasa aja gitu ya. Datang pulang. Tapi waktu itu aku kan pernah didatangin sama pendeta aku kan evangelis yang di Pusenkaf tuh. Dia setiap hari tuh menjenguk aku bersama anaknya. Selalu jenguk kamu Ya. dengan anaknya. Ya, aku tuh kayak baru pertama kali ngeliat pelayanan tuh di situ. Aku kan kayak kok mau gitu ya ngejenguk aku tiap hari. Padahal anaknya itu pasti lagi sekolah tuh. Kurang lebih kan jam jenguk itu jam 12. Jam 12 itu harusnya lagi sekolah. Cuman Josia dan Jafet nih namanya. Mereka mau ngejenguk aku untuk ya peduli lah, rasa peduli. Aku kan kayak merasa terhibur masih ada yang peduli sama aku gitu. Nah. Jadi dari situ kamu ngerasa kayak Tuhan tuh kamu merasa dalam hidup kamu tuh kamu merasa kayak awal yang ngerasa rohaninya biasa aja, sekarang jadi aku merasa aku bertumbuh dalam situ. Wah, dari kejadian kamu jatuh, kamu bisa dapat banyak hal juga ya. By the way guys, nih All Day Diners, ini Hans sendiri loh yang mau datang ke kita, nyari kita untuk dia tuh mau sharing. Sebenarnya aku pengen tanya sih, kenapa sih kamu tiba-tiba pengen datang, pengen nyari kita untuk kamu men-sharingkan cerita ini gitu? Kenapa sih? Jadi kan banyak orang-orang yang gak aku kenal mau peduli kepada aku. Nah, aku juga mungkin kan viewersnya aku gak kenal gitu ya. Aku ingin men-share ceritaku ini ya kepada teman-teman viewers ini supaya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan lewat hidupku. Ya. Dari situ. Ya. Wah, terima kasih banget sih Hans udah mau datang ke sini, udah mau sharing sama kita. Aku merasa setelah mendengarkan cerita kamu tuh aku ngerasa wah, ternyata Tuhan tuh baik banget gitu. Tuhan tuh baik banget di kehidupan kamu. Aku bisa melihat itu Tuhan tuh baik banget sama kamu. Dan pasti Tuhan juga baik sama aku. Dan juga dengan All Day Diners semua gitu. Jadi All Day Diners, aku pengen tahu sih dari Hans ya. Dari Hans sendiri, Hans punya pesan apa sih buat viewers di sini nih? Kalau misal kamu pengen bisa ngomong sama mereka, kamu pengen ngomong apa sih? Jadi kalau pesan aku tuh, kalau Tuhan memberikan cobaan, pasti Tuhan juga menyediakan keluh kesah kita. Kayak tadi kan kalau aku keluh kesahnya ya kekurangan biaya dan juga kesehatan. Tapi Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam pencobaan tersebut. Tuhan yang memberikan dan juga Tuhan yang memberkati. Gitu. Amin. Bagus banget sih. Terima kasih loh Hans buat pesan-pesannya. Oke, dan segitu cerita dari Hans, sharing dari Hans. Jadi kita tuh harus gimana ya sebutannya, kayak kita tuh gak boleh jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tuh walaupun kita punya masalah, punya sakit lah, kita punya masalah keuangan lah, atau masalah-masalah lain di luar sana, Tuhan tuh pasti punya jalan dan Tuhan tuh punya rencana untuk hidup kita. Jadi kita tuh gak boleh berhenti berdoa untuk tetap cari Tuhan. Ya, betul kan? Betul kan ya. Oke deh. Thank you banget loh Han sudah datang ke podcast kita, udah mau sharing juga. Dan aku bersyukur banget sih kamu bisa gak apa-apa dari kejadian itu, dan bersyukur banget kamu udah mau ceritain ke kita-kita. Buat All Day Diners yang suka dan enjoy dengerin podcast kita atau nonton podcast kita, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen di bawah video ini ya. Oke, thank you banget loh Hans udah mau datang ke sini dan udah mau sharing juga. Thank you ya. See you in the next podcast. Share food, share goodness. Bye-bye. All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, share goodness.